dan orang memang nggak benar. Ustaz, dalam hal ini Ustaz, ketika umpama katanya orang-orang ketika umat Islam ditekan, sudah pinggirkan itu perbedaan pendapat mengenai hal itu. Kalau dari kata Ustaz, jadi kita tidak boleh bersatu karena umat Islam sekarang ditekan, kita lepas ini yang bagian Salafi lepas, yang bagian NU semua lepas baju, kita bersatu. Menurut Ustaz bagaimana? Kalau bicara persatuan di atas Islam yang benar harus bersatu. Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Kalian nggak boleh berpecah belah. Berpegang teguhlah, bukan kumpul badannya ya. Kalau bicara kumpul badan tapi hatinya tidak bersatu, apa gunanya? Makanya yang harus bersatu itu walaupun kita berpisah badannya, tapi kalau hatinya bersatu cukup buat kita. Maka yang dipentingkan adalah para ulama mengatakan yang diawali itu adalah kalimatut tauhid sebelum tauhidul kalimah. Hatinya disatukan. Mau NU, mau Salafi, mau apa, semuanya hatinya satukan. Disatukan di atas apa? Ketika semua memiliki prinsip yang sendiri-sendiri. Mereka bawa bendera masing-masing. Sini bersatu di atas kalimatullah tabaraka wa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Makanya kata Nabi SAW ketika beliau ngasih nasihat, kemudian para sahabat nangis. Hati mereka bergetar, lalu mereka mengatakan fa'ausina ya Rasulullah, kasih wasiat buat kami. Apa salah satu wasiat Nabi SAW? Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Itu kata Nabi SAW. Terus solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Artinya solusi dari perselisihan ini sudah ada. Jadi kalau bicara perselisihan, Nabi sudah menyampaikan sama kita. Solusinya ada, tapi kita nggak mau ambil solusi itu. Kata Nabi, kalian cari sunnahku dan sunnah khalifah sesudahku itu. Pegang dan gigit dengan gigi geraham kalian. Ketika itu baru Allah akan kasih kemenangan. Ingat, bukan karena jumlahnya yang besar umat Islam menang. Kalau baca sejarah, selalu kemenangan itu jumlah umat Islam lebih sedikit dari jumlah musuh. Makanya kalau ada orang-orang yang berpisah dari barisan umat Islam seperti yang kejadian perang Uhud. Nabi SAW berangkat dengan 1000 orang, 300 orang kabur. Orang-orang munafikin. Ada orang-orang munafikin. Di tengah umat Islam pun, antum pikir nggak ada orang munafik. Mereka yang hanya mau bersenang-senang jamaah. Kalau susah mereka nggak mau memikirkan umat Islam. Jadi kalau bicara dari semua kelompok yang ada itu, Nabi sudah kasih solusi. Ini kan perselisihan kita lihat. Semuanya ngaku paling benar. Ana yang benar sudah. Yang benar itu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan kata ana, bukan kata antum. Itu yang sedang diusahakan. Fa'alaikum bisunnati. Jadi seperti piramid jamaah. Umat Islam ini sudah ada di bawah, udah besar gitu. Kalau ingin bersatu, di mana? Di pucuknya itu. Ya antum harus melangkah, capek naik ke piramid itu capek memang. Pegang nanti di sana, ini yang jadi pegangan kita jemaah. Itu yang perlu dilakukan. Dan dalam menghadapi kondisi yang ada jemaah, kita lihat ya umat Islam mungkin ya terpecah belah, ditindas, dizalimin. Kita lihat kejadian mungkin di Rohingya, kejadian di Uyghur, kejadian ya sudah sering terjadi dulu di Bosnia. Seperti itu. Apa sih solusinya? Solusinya cuma satu. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil aina." Kalau sistem jual beli kalian riba yang terselubung. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Wa raditum bizara, kalian ridho dengan pertanian kalian. Mereka ini berada di zona aman untuk dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina, mau jumlahnya berapapun hina. La yanzi'uhu, ingat Allah nggak akan nyabut. Allah tidak akan cabut yang namanya kehinaan atas umat Islam.
Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bicara agama yang mana Ustaz? Islam macam-macam sekarang. Ya agamanya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang diamalkan Nabi dengan para sahabatnya itu loh jemaah. Mungkin seperti itu memang yang terjadi. Soalnya kalau enggak ya akan terus berpecah belah. Enggak mau disatukan gimana sama antum? Badannya mungkin bersatu. Hatinya memang dia benci sebenarnya. Dia duduk terpaksa duduk sama antum. Untuk satu kasus, satu apa mungkin dia bisa seperti itu. Tapi nanti tetap kebencian itu ada. Maka harus kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi jamaah, anak nggak yukul-yukul jamaah. Hah? Nah, anak kira cukup sampai di sini. Kita santai. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.